Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Toharun. Saya mahasiswa dari UIN Suskaryo, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini yaitu dalam mata kuliah Komputer dan Pemrograman dengan materi Hardware Komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak lupa bersyukur pada Allah yang telah memberikan banyak limpahan nikmat dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu bersyukur pada Bapak dosen saya yang telah membimbing saya selama perkuliahan. Saya ucapkan syukur terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dengan dosen pengampu Bapak Hasanuddin SSI MSI. Nama saya sendiri yaitu Muhammad Toharun. Name kemudian kelas PMT 6B, mata kuliah Komputer dan Pemrograman. Di zaman sekarang ini, mau tidak mau kita harus mengakuinya, yaitu kita hidup di zaman milenial atau di zaman era digital, atau bisa dikatakan yaitu zaman modern. Di situ info atau kabar atau berita yang sudah diakses, yang maksud saya yang mudah diakses, sehingga kejadian begitu terjadi, orang yang berada jauh di sana, mungkin ya bisa dikatakan beda daerah atau beda negara atau bahkan beda pulau, itu bisa mengetahui saat itu juga. Teknologi yang baik dan begitu canggih dan semakin berkembang pesat. Contoh simpelnya saja yaitu jaringan internet yang masuk di lokasi atau di wilayah Anda. Salah satu contoh lainnya yaitu saya dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas ini yaitu menggunakan aplikasi satu. Aplikasi ini tidak bisa dikarenakan kendala, misalnya suara tidak keluar padahal sudah diatur tetap tidak bisa, maka beralih ke aplikasi yang lainnya, yang satunya juga terkendala sound systemnya atau suara atau bagaimana, lalu beralihlah lagi ke aplikasi yang lainnya. Jadi banyak. Begitulah perkembangan di zaman era modern ini. Tentunya dengan era modern ini menjadikan kemudahan di dalam kehidupan kita, sehingga saya berpikir seumpama kita bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin, bisa jadi akan menjadi orang yang terkenal, menjadi YouTubers atau menjadi pengusaha atau menjadi pembisnis dan lain-lain. Namun dengan perkembangan yang begitu pesat di era modern ini, kecanggihan teknologi dan lain-lain ini bisa juga menjadikan kemudorotan atau menjadikan malapetaka bagi dirinya sendiri. Bagaimana tidak, syaitan bisa lebih mudah menjerumuskan anak turun Adam. Oleh karena itu, diri kita supaya dibentengi masing-masing sehingga bisa memilah-milah. Begitu ya. Demikian sedikit pembukaan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita masuk dalam pokok pembahasan kita, yaitu pengertian hardware komputer. Dilihat dari arti katanya, hardware merupakan perangkat keras yang secara umum mencakup perangkat semua device atau komponen apapun yang berbentuk fisik yang dapat dilihat serta dapat diraba. Dalam dunia komputer, hardware atau perangkat keras merupakan komponen-komponen fisik nyata
yang membentuk sebuah sistem komputer yang fungsinya untuk menunjang kinerja dari komputer itu sendiri. Terdapat banyak komponen hardware dalam dunia komputer. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu motherboard atau mainboard, merupakan papan sirkuit atau papan induk yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, VGA, slot VGA, AGB, slot AGB, serta slot-slot untuk kartu tambahan seperti TV tuner atau radio tuner yang terhubung ke mainboard. Dua, yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan data serta instruksi yang dilakukan atau diberikan oleh prosesor. RAM berbeda dengan hard disk. Penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang sedang disimpan oleh RAM akan hilang kecuali komputer tersebut dalam keadaan sleep, tidur atau hibernate. Singkatnya yaitu RAM merupakan media penyimpanan data sementara ketika komputer hidup atau dihidupkan. Tiga, prosesor atau CPU, Central Processing Unit, merupakan sebuah IC yang memiliki fungsi untuk mengontrol semua proses atau jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor bertugas melakukan perhitungan aritmatika dan logika pada sebuah komputer serta memberikan instruksi untuk menjalankan program yang akan dijalankan oleh komputer yang diinput oleh user atau brainware. Prosesor juga dapat diartikan sebagai otak dari sebuah sistem komputer.
4. Soket berfungsi sebagai tempat dari prosesor. Lima. Fan dan heatsink memiliki fungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Biasanya kalau komputer itu dipakai terlalu lama gitu, dia menghasilkan panas gitu ya. Fan dan heatsink juga memiliki fungsi sebagai pendingin prosesor agar tidak overheat. Enam. VGA atau Video Graphic Adapter merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk pengolahan data grafik yang nantinya akan ditampilkan oleh monitor. Tujuh. Sound card atau kartu suara merupakan perangkat keras berfungsi untuk mengolah data audio atau suara pada sebuah komputer yang nantinya diteruskan ke speaker agar keluar output suara. Delapan. NIC atau Network Interface Card merupakan sebuah kartu yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke sebuah jaringan. Sembilan. HDD atau Hard Disk Drive merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data utama pada sebuah komputer, serta tempat terinstalnya sebuah sistem operasi dan sistem aplikasi. Sepuluh. CD-ROM atau Optical Drive merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk membaca atau read maupun menulis atau write data dari kepingan CD atau DVD yang dilakukan oleh optik pada CD-ROM. Jenis-jenis CD-ROM pertama yaitu CD-ROM, kedua CDR atau read, ketiga CDRW read write, kemudian keempat DVD-ROM, kelima DVD-R write,
Kemudian 6 DVD RW read write. Sebelas, input keyboard merupakan papan ketik yang berfungsi untuk menginput karakter serta instruksi yang dilakukan oleh user atau brainware. Beberapa jenis keyboard. Yang pertama, keyboard QWERTY. Yang kedua, keyboard Dvorak. Yang ketiga, keyboard Glockenberg. Keempat, keyboard Maltron. Kelima, keyboard alphabeti. Keenam, keyboard numerik. Mouse. Mouse berfungsi sebagai penggerak kursor atau pointer pada layar komputer yang digunakan untuk melakukan beberapa instruksi seperti melakukan klik dan blok. Perangkat keras input ini dinamakan mouse karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Jenis-jenis mouse. Yang pertama, mouse serial. Dua, mouse PS2. Ketiga, mouse USB. Keempat, mouse wireless. Webcam merupakan perangkat keras komputer yang berupa kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Scanner. Scanner berfungsi untuk merubah file fisik menjadi file digital yang dapat diolah oleh komputer. Output printer merupakan perangkat keras output yang berfungsi sebagai media pencetak hasil pengolahan data, baik dokumen, foto maupun karakter lainnya. Jenis-jenis printer. Yang pertama, printer dot matrix. Yang kedua, printer inkjet. Yang ketiga, printer laserjet. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang tergolong sebagai output yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Jenis-jenis monitor. Yang pertama yaitu monitor CRT atau cathode ray tube. Yang kedua, monitor LCD.
liquid crystal display. Speaker merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan output berupa suara dari sound card. LCD proyektor merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media untuk menampilkan layar komputer yang terhubung ke LCD proyektor pada layar datar. Ini biasanya yang kita pakai di dalam ruangan kelas untuk pembelajaran perkuliahan itu ya. Prinsipnya yaitu LCD proyektor akan mengirim cahaya dari lampu highlight logam kemudian diteruskan ke dalam prisma di mana cahaya akan tersebar pada 3 panel polisilikon, yaitu komponen warna merah, hijau, dan biru pada sinyal video. Demikian beberapa daftar perangkat hardware beserta fungsinya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.